Kembali lagi di Natal Investment. Lama kita jumpa ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertamanya di emiten yang berhubungan dengan properti ya, baik perumahan, perkantoran, ataupun ada fasilitas lainnya. Itu adalah Bumi Serpong Damai dengan ticker code-nya itu BSDE. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasannya itu, ini sudah mau memasuki ini ya, perilisan laporan keuangan kuartal kedua perusahaan-perusahaan ya. Mungkin di sekitaran bulan depan atau 1,5 bulan lagi lah sudah ada beberapa emiten yang mengeluarkan laporan keuangannya. Nanti channel ini akan terus membahas laporan keuangan emiten yang menurut saya menarik ya. Oke. Dan yuk kita bahas BSD-nya. Kasnya sendiri meningkat ya dari 8,9 triliun ke 10,7 triliun. Aset lancarnya meningkat dari 29,9 triliun ke 31,1 triliun. Ini total asetnya meningkat cukup pesat ya, dari 63,1 triliun ke 68 triliun. Dan liabilitas lancarnya turun teman-teman. Nah, bagus ya, 12,2 triliun ke 11,3 triliun. Dan total liabilitasnya naik tipis dari 26,9 triliun ke 27,2 triliun. Dan dari total ekuitas naik cukup signifikan dari 31,7 triliun ke 35,1 triliun. Oke, secara tahunan sendiri, oh ya, saya juga memprediksi berapa ekuitas yang akan didapatkan oleh PSD di akhir tahun nanti menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal keempat. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2022 upside-nya dari kuartal pertama hingga kuartal 4 itu 5,8%, 2021 3,1% dan 2020 8,3%. Nah, di sini saya menggunakan angka yang sama ya seperti tahun lalu 5%. Dan kalau kita lihat di sini konsisten di bawah 10% ya, teman-teman. Dan sehingga kemungkinan ekuitas dari BSD di akhir tahun nanti itu di kisaran 36,8 triliun. Secara pendapatan naik signifikan ya dari 2 triliun ke 2,8 triliun, meningkatnya 41%. Gross profitnya juga berimbas dari 1,2 triliun ke 1,8 triliun. Operating income-nya naik teman-teman 165% dari 374 miliar ke 991 miliar. Net income-nya juga terangkat ya dari 347 miliar ke 883 miliar. Dan di sini saya juga memprediksi berapa total net income yang didapatkan oleh BSDE di akhir tahun nanti menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama ke kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini di tahun 2022 upside-nya 599%, 2021 129% dan 2020 8,4% ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini nggak konsisten ya dari 3 tahun terakhir. Maka dari itu saya menggunakan angka yang cukup rendah lah dari tahun lalu, hanya 400% saja sehingga kemungkinan kemungkinan net income based rate itu di 4,4 triliun. Dan jika laba kuartal pertama ini disetahunkan atau dengan asumsi setiap kuartal labanya itu sama di 883 miliar itu menjadi 3,5 triliun di akhir tahun nanti. Kita masuk ke cash flow-nya. Dari pelanggan 2, triliun ada perbedaan yang cukup jauh ya dari pendapatannya. Mungkin karena mayoritas piutang ya teman-teman. Atau misalnya konsumen ini membeli dengan kredit untuk KPR. Kan cukup logis juga ya kalau rumah jarang lah yang bisa langsung membeli cash di awal. Karena kan harga rumah itu sekarang itu lumayan mewah ya harga rumah. Dan ada penurunan ya dari tahun lalu ya dari 3,1 triliun. Dari operasinya sendiri turun teman-teman dari 1,5 triliun ke minus 167 miliar. Dan dari investasinya sendiri naik dari minus 245 miliar ke minus 480 miliar dan dari pendanaannya sendiri itu positif teman-teman dari 135 miliar ke 1,7 triliun. Kalau kita lihat dari cash flow-nya sendiri saya agak curiga ya kenapa kita lihat dari pendapatannya hingga net income-nya itu signifikan tapi dari aktivitas operasinya cash flow operasinya itu malah minus teman-teman. Nah, mungkin ini banyak pembayaran yang melalui piutang ya teman-teman atau kredit customer. Dan dari pendanaan sendiri itu 1,7 triliun menurut saya indikasi yang buruk ya karena eh,
lebih banyak untuk menambah utang ya daripada membayar utang. Tapi jika utang tersebut digunakan untuk membeli aset baru, karena kan kita tahu kalau bisnis properti itu asetnya tanah ya, dan tanah itu harganya mahal juga. Mungkin BSD sendiri itu ingin ekspansi atau membuat proyek baru di suatu tempat sehingga membutuhkan dana yang cukup besar dan meminjam bank ya. Kalau asumsinya seperti itu, menurut saya tidak apa-apa lah. Karena properti sendiri masih akan manggung, tapi untuk sekarang ini belum waktunya. Karena suku bunganya itu masih tinggi dan apa ya banyak PHK itu terjadi di mana-mana di Indonesia, teman-teman. Jadi kita wait and see dulu ya untuk sektor properti. Tapi eh, dari valuasinya ya beberapa perusahaan sebelumnya itu yang sudah kita bahas itu menarik ya. Ya kita lihat dari book value-nya. Book value-nya 1.659, PBV-nya turun dari 0,66 ke 0,612. Revenue per share-nya 135, IPS-nya 41 dan IPS tahunnya 208. Menggunakan asumsi net income yang ini ya 4,4 triliun ini. Terus sebentar teman-teman. Oke, terus kita lihat gross profit marginnya 64% naik dan lumayan jumbo ya. Operating profit 34% dan net profitnya 30% teman-teman. Nah kalau kita lihat dari segi profitabilitas, jangan nggak usah diragukan berarti ya BSD. Selama 4 tahun terakhir itu konsisten di atas 2 digit ya. Dan dari gross profitnya itu sampai 60%, hampir di atas 50% teman-teman. ROE-nya 2,5%, ROA-nya 1,3%. Untuk ROE sendiri menurut saya lumayan ya, walaupun tidak bagus-bagus banget. Jadi kita asumsikan dikali 4 aja ya. 2,5% kali 4, 10% atau 11%-an. Menurut saya not bad lah ya, tapi tidak terlalu bagus. ROA-nya 1,3%. Darinya 0,8 bagus ya teman-teman. Jadi ini total ekuitasnya ini lebih besar daripada liabilitasnya. Jadi kemungkinan untuk pilot itu kecil sekali ya. Current rasionya tebal sekali 2,74. Ini aset lancarnya ini bisa mengcover liabilitas lancarnya hampir 3 kali teman-teman. Oke, bagus sekali ya. Untuk cash ratio 0,9 bagus tapi tidak terlalu bagus-bagus banget ya. Kasnya ini hanya bisa menutup sebagian besar dari liabilitas lancarnya, tapi sisanya dikit banget teman-teman. Jadi itu kemungkinan bisa dilunasi lah. Oke, jadi kemungkinan untuk pilot kita lihat tuh sangat kecil sekali ya. Untuk pernya per kuartal ini 24,3. Untuk per tahunannya 4,9 teman-teman. Dan secara 4 tahun terakhir ini adalah per paling kecil ya. Bisa indikasikan lagi mungkin lagi under value. Dan untuk dividen sendiri selama 4 tahun terakhir ini belum membagikan ya. Terakhir itu 2017 sampai 2018. Jadi kemungkinan tidak membagikan dividen. Oke, kita lihat asumsi nilai wajarnya. Asumsikan growth-nya ini berapa ya teman-teman? 20% saja ya. Dari top line-nya. Pendapatan 24% saat CAGR 4 tahunan ya. Kita asumsikan 20% saja. IPS-nya 208 ini. Asumsinya dari 250. Kita potong inflasi 6%, 235 dan ditambah book value 1.600. Harga wajarnya di 1.800. Dan sekarang ada margin of safety sekitar 40%. Dan kalau kita lihat dari PBV average 4 tahunan, average-nya di 0,65 dan harga sekarang itu di PBV 0,68 dan harga wajarnya di 1.079. Ini didapatkan dari PBV average-nya dikali book value tahun ini, kuartal ini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ada perbedaan yang ya tidak terlalu jauh sekali ya, atau bisa dibilang ada di nilai wajar. Tapi kalau kita lihat dari PI rasionya sendiri ini bisa diindikasikan under value ya teman-teman. Kita tunggu waktu mainnya aja dari sektor properti. Menurut saya seperti itu sih. Dan dari BSD sendiri menurut saya menjadi salah satu watchlist saya ya. Jika sentimen properti sudah mendapatkan sentimen yang positif seperti itu. Kita lihat sedikit ya untuk BSD ini ada apa aja. Developmentnya ini ada beberapa residensial nih perumahan ya. Oke, kita lihat perumahan menengah atas ya kalau kita lihat
kita bisa asumsikan ini ada perkantoran juga, kawasan perkantoran. Oke, industrial, ya ini ada taman hiburan ya. Oke, menurut saya itu aja. Ini bukan saran untuk teman-teman membeli atau menjual saham. Ini hanya sekedar analisa pribadi saya. Dan jangan lupa untuk kalau ada pendapat, kritik, dan saran, tulis saja di comment section. Kalau sempat saya akan membalasnya. Dan untuk teman-teman yang ada tertarik nih sama suatu emiten, tulis saja di comment section. Kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.